Belum. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to workshop esai ilmiah. Kita udah ke pertemuan ketiga, dan pada pertemuan kali ini kita akan ngomongin tentang simply ideation, dan nanti aku akan coba kasih tahu teman-teman terkait salah satu tips, ataupun bukan tips sih, lebih ke metode apa yang bisa digunakan untuk ideation, khususnya kalau teman-teman itu bertim. Terus setelah ideation kita mau materi presentasi. Setelah itu udah sih. Dan mungkin kalau ada waktu mau review 1 atau 2 esai gitu. Yang pertes kemarin aku sempat udah review beberapa sih. Sepertinya nge-review 1 orang karena dia udah submit di awal-awal, jadi aku bisa review duluan. Dan oke, thank you teman-teman udah submit pretestnya teman-teman. Kalau teman-teman belum submit, boleh banget kok langsung susulin aja untuk submit kayak gitu. Aku akan tetap menerimanya. Oke. Let me share my screen. Oke. Oke, jadi pertemuan kali ini kita ngomongin tentang ideation, presentasi, dan review essay. Oke, mungkin review essay-nya ini ya, nggak banyak kayak gitu. Mungkin akan banyak di pertemuan kelima nanti. Dan oke. Ini nggak usah, karena terlalu bertele-tele kalau aku coba nanyain ke teman-teman terkait apa sih yang dipelajari di workshop kemarin. Mungkin aku langsung skip aja bagian ini. Oke, jadi seperti yang udah aku sampaikan di materi sebelumnya, kayaknya aku pernah nyampaikan terkait ideation ya teman-teman di pertemuan sebelumnya, yang sebenarnya tuh ideation secara umum sih, secara general kayak gitu. Dimulai kemudian dari fakta, kemudian merumuskan satu masalah, setelah itu dicari potensi solusinya, dan setelah itu kita akan menemukan satu solusinya kayak gitu. Dan itu secara general kayak gitu. Gimana sih cara ideation yang cukup apa ya? Sebenarnya aku nggak bisa ngomongin cukup baik atau cukup efektif, but kita bisa mencobanya kayak gitu, terutama jika berkelompok. Oke, menurut aku, jadi ketika teman-teman mendapati suatu tema kompetisi kayak gitu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama tahu dulu keyword-nya, keyword dari tema kompetisi tersebut kayak gitu. Contohnya di sini adalah ini adalah salah satu tema kompetisi yang sangat umum sekali, yaitu peran mahasiswa dalam implementasi SDGs di pandemi COVID-19. Dan ketika melihat tema tersebut, teman-teman harus harus mencari keyword-nya. Apa sih keyword dari hal tersebut? Yaitu adalah implementasi SDGs dan pandemi COVID-19 kayak gitu. Jadi ada SDGs sama pandemi COVID-19. Menurut aku peran mahasiswa itu sangat-sangat general. Maksudnya bisa jadi masuk di keyword, tapi bisa jadi enggak. Karena ini sangat general kayak gitu. Karena ketika kita nulis esai akan secara otomatis tuh kita akan memberikan sebuah peran, yaitu ya memberikan ide tersebut. Nah, itu salah satu perannya. Tapi menurut aku tidak peran mahasiswa ini bukan salah satu keyword-nya. Jadi fokus aja pada implementasi SDGs sama pandemi COVID-19. Nah, itu yang paling penting. Kemudian lanjut dari keyword tersebut, teman-teman pilih nih breakdown terkait keyword-nya. Apa sih teman-teman ini mau ngambil SDGs nomor berapa? Karena kan SDGs kan banyak kan, ada 17 kayak gitu, dan teman-teman harus milih salah satunya, ataupun ya beberapa, tapi jangan semuanya, karena sepertinya kita tidak bisa mengcover semuanya kayak gitu dalam satu esai atau dalam satu tulisan. Jadi teman-teman silakan untuk memilih pilih nomor SDGs. Let's say silakan teman-teman untuk memilih SDGs mana yang teman-teman mau pilih kayak gitu. Kemudian untuk keyword di pandemi COVID-19, teman-teman silahkan untuk mencari salah satu ataupun beberapa masalah yang terjadi di masa pandemi kayak gitu. Ini mungkin relate ataupun hampir sama dengan yang metode kemarin, yaitu dimulai dari fakta, kemudian bermuara ke masalah kayak gitu, ke apa sih rumusan masalah ataupun satu masalah yang ingin teman-teman selesaikan kayak gitu. Nah, untuk proses ideation-nya, oke, ini hampir oke, ini kembali ke term atau metodenya kemarin, yaitu dimulai dari fakta, kemudian di rumusan masalah, setelah itu ke
ke potensi solusi, dan setelah itu ke solusi yang ingin teman-teman tulis nantinya. Ya gitu sih secara simpelnya. Mungkin ini ya, aku sempat baca, salah satu email teman-teman kayak gitu di pretest, dan ada yang bilang kalau, mungkin materi yang aku sampaikan ini memang kalau mungkin bisa dipahami, tapi sometimes, agak sulit dipraktikkan. Karena emang kalau materi penulisan agak sulit kalau teman-teman tuh nggak praktek kayak gitu, dan ya akan waktu yang akan dan waktu yang akan menjawabnya kayak gitu. Ketika teman-teman, sering nulis, sering nulis, sering praktis, aku sangat-sangat yakin teman-teman bakalan, punya sense writing yang bagus, dan apa ya, bisa mereview tulisan teman-teman sendiri kayak gitu biasanya. Oke, itu. Dan oke, ini kan ya, kayak penjabaran dari yang kemarin, yaitu setelah teman-teman menentukan 1 sampai 2 permasalahan yang ingin diselesaikan, setelah itu teman-teman mencari, ataupun menganalisis, alternatif solusi yang bisa teman-teman bahas kayak gitu. Dengan cara yaitu brainstorming atau brainswarming ya gitu. Aku yakin teman-teman sangat-sangat paham kayak gitu tentang brainstorming, tapi mungkin kurang familiar tentang brainswarming. Jadi, hari ini aku nggak akan ngomong tentang brainstorming, karena aku yakin teman-teman juga sudah paham, dan, aku akan fokus pada memberikan, apa ya, pengetahuan baru, bukan pengetahuan baru sih, metode baru, itu namanya brainstorming, yang menurut aku cukup efektif, apalagi kalau teman-teman ini dalam satu kelompok kayak gitu. Dan setelah itu, dari potensi solusi yang teman-teman temukan atau teman-teman cari, setelah itu teman-teman menentukan SWOT-nya kayak gitu. Maksudnya dari beberapa solusi tersebut teman-teman memilih kayak gitu, mana sih which one yang better gitu loh, mana yang menurut teman-teman ini banyak strength-nya, banyak opportunities-nya, yang mana teman-teman ini bisa bahas kayak gitu. Jadi yang nantinya jadi final solusi teman-teman. Oke. Terus setelah itu, setelah teman-teman udah memilih, udah dapat nih satu solusi yang teman-teman ingin bahas, ingin tulis, teman-teman, melakukan pengembangan ide kayak gitu. Apa aja sih yang mau dibahas di di idenya kayak gitu, yang nantinya itu bisa jadi teman-teman menggunakan teknik brainstorming atau brainstorming lagi kayak gitu. Yang nanti untuk detailnya untuk brainstorming akan aku sampaikan, dan kayaknya aku mau teman-teman untuk praktis juga sih. Yang walaupun hari ini tuh cuma berapa nih, ada 5 orang doang ya, but ya semoga banyak yang join lagi gitu. Ada beberapa yang, izin ke aku kayak gitu untuk nggak bisa hadir pada hari ini, but it's okay. Semoga teman-teman di sini cukup kooperatif untuk kita belajar bareng-bareng untuk brainstorming ya. Oke. Oke, lanjut. Terus lanjut. Oke. Apa sih bedanya brainstorming sama brainswarming? Ada yang tahu nggak brainstorming itu seperti apa, ataupun brainswarm itu seperti apa? Sebelum aku kasih ininya, definisinya menurut sumber yang aku baca. Ada nggak yang mau berpendapat? Brainstorming itu yang kayak apa ya, pokoknya uh, ngeluarin ide dari kepala gitu, kayak yang ngeluarin hal apa aja bisa dari kepala gitu. Hmm, terus? Aku tuh itu doang sih kak. Oke. Sebenarnya keduanya itu sama, itu mengeluarkan ide dari kepala, karena ide itu ya juga dari kepala ya jelas. Dan apa sih bedanya antara brainstorming sama brainstorm, itu bukan pada sumber idenya, tapi apa ya, gimana cara kita menyampaikan ide tersebut kayak gitu. Nah, dari brief ini, dari spoiler ini, mungkin ada yang tahu kayak gitu selain Rishad tadi yang udah nyampein opininya terkait brainstorming atau brainswarming? Ada yang mau ngasih ini nggak, kayak, "Oh seperti ini loh Kak," kayak gitu, terkait definisi keduanya. Ada yang mau nyoba? Atau boleh kalau cuma di chat Zoom, jika teman-teman tidak berkenan di on mic.
Nggak ada ya? Oke. Mungkin kurang familiar juga ya terkait brainstorming. Jadi tuh, apa sih bedanya antara oke, ada yang mau ngomong? Sorry, ada sempet on mic nggak sih? Oh iya, monggo monggo. Halo, gimana? Suaranya masuk nggak, Kak? Oke, sekarang baru masuk. Oh, tadi kayaknya ada kendala di mic-nya. Setahu saya sih kalau brainstorming itu kayak yang pemikiran yang butuh orang banyak atau anggotanya banyak biar bisa saling bertukar saran dan masukan gitu sih, Kak. Tapi ininya gimana, cara untuk menyampaikannya? Eh, kurang kurang tahu mendalam sih, Kak. Oke, it's okay. Itu juga aku juga baru tahu beberapa bulan terakhir sih terkait brainstorming, kayaknya tahun lalu. Karena aku ada project di Taranto Foundation, jadi itu. Jadi aku ada kayak dikasih materi baru terkait brainstorming yang menurut aku perlu apa ya, penting ya gitu, bahkan kayak sangat worth it untuk dicoba, apalagi kalau semua bertim. Jadi apa sih bedanya antara brainstorming sama brainstorming? Kalau brainstorming itu kita semacam diskusi ya nggak sih? Kita tuh semacam ini, kayak berdiskusi, apa idemu, apa ideku, terus kita langsung berpendapat, kayak musyawarah lah intinya. Kayak diskusi secara by lisan. Jadi secara lisan kayak gitu ngomongin, "Oh, ideku seperti ini," nanti ada yang notulen, ada gitu. Nah, oke, di sini clear kan tentang brainstorming kayak gitu. Jadi intinya brainstorming itu lebih ke secara lisan kayak gitu, ngomongin ide kamu apa, ideku apa, kemudian kita pada akhirnya nanti memberikan suatu, apa ya, dikerucutkan kayak gitu loh, idenya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau brainstorming, kita ini menggunakan media yang namanya, let's say kalau sekarang tuh kita bisa pakai media Jamboard kayak gitu. Teman-teman tahu kan Jamboard? Semoga tahu ya, Jamboard di Google kayak gitu. Nah, brainstorming itu kita teman-teman itu, akan diberikan waktu selama 15 menit ya let's say, 15 menit untuk memberikan semua unek-uneknya dalam bentuk sticky note, kayak gitu. Ini aku akan beri contohnya. Aduh, nggak ada sih, sorry. Nah, kayak gini. Jadi tuh teman-teman, ini ya sebelum dikasih panah-panah kayak gitu. Jadi, di sini teman-teman itu dipersilahkan untuk memberikan seluruh unek-uneknya, terserah apapun terkait tema yang diberikan kayak gitu. Hari ini, ideation-nya itu terkait, kalau di sini adalah terkait ini teman-teman, terkait, komunitas yang mana ingin memberikan fasilitas yaitu mentoring bagi teman-teman yang ingin berkompetisi ilmiah kayak gitu. Nah jadi, aku bersama teman-teman aku ini, melakukan brainstorming terkait bagaimana sih sistem-sistem di dalam, eee, komunitas atau platform tersebut kayak gitu. Dimulai dari marketing dan finance, external development, internal, eksternal dan sebagainya kayak gitu. Jadi, kita masing-masing diberikan waktu 15 menit, jadi itu kayak intinya kayak nge-meet bareng kayak gitu, tapi sebenarnya nggak harus nggak boleh pakai mic, nggak boleh ada yang bersuara sama sekali. Jadi, disilahkan untuk menuliskan apapun pakai sticky note gitu. Dan nantinya setelah 15 menit tersebut, yang lain, nanti akan ada sesi di mana berdiskusi dan menyeleksi kayak gitu, mana yang relevan, mana yang enggak. Terus, akhirnya kita bakal menemukan suatu ide yang banyak, kemudian terstruktur juga melalui kayak ngasih-ngasih panah, kemudian, ngasih gimana alur idenya tersebut, kayak gitu. Itu lewat diskusinya. Nah, yang membedakan antara brainstorming sama brainstorming ada yang paling yang paling jelas adalah brainstorming itu kan kita diberikan kesempatan untuk ngomong dan itu satu-satu gitu loh. Itu akan takes banyak waktu dibandingkan kalau brainstorming kita diberikan satu platform, satu tempat yang sama, kita sama-sama pada 15 menit itu kita memberikan ide kita, yang nantinya ya mungkin ada yang ide yang sama, ada yang enggak, it's okay, nanti bisa diseleksi. Tapi di waktu tersebut kita bisa mendapatkan banyak sekali ide kayak gitu. Ada yang ngomong kalau aku lupa. Kalau, brainstorming itu bisa menghasilkan 100 ide dalam 60 menit, kalau brainstorming bisa menghasilkan 115 ide dalam 15 menit kayak gitu. Karena emang lebih efektif, lebih cepat kayak gitu untuk mengumpulkan ide-ide teman-teman kayak gitu dibandingkan kalau brainstorming. Ya, gitu. Itu secara
singkatnya terkait brainstorming. Semoga ini ya, semoga cukup memahamkan gitu untuk brainstorming. Dan untuk brainstorming sendiri kita bisa bahas detail terkait idenya ataupun detail terkait struktur penulisannya kayak gitu. Nah, tapi untuk kali ini sepertinya aku akan mencoba men-challenge teman-teman untuk brainstorming terkait idenya. Jadi untuk ngomongin tentang kerangka, ngomongin tentang ini enaknya ditulis apanya dulu. Nah, itu nanti aja kita fokus pada apa sih detail dari idenya teman-teman kayak gitu. Oke, BTW teman-teman di sini cukup familiar ataupun cukup mengikuti isu apa ya BTW sekarang? Karena untuk yang di batch kemarin itu kita melakukan brainstorming ini komunitas peduli mental health di masyarakat selama pandemi COVID-19. But aku nggak tahu apakah teman-teman di sini cukup familiar dengan hal itu, tapi sepertinya aku akan mencoba topik yang lain kayak gitu karena mungkin biar berbeda ya. Bentar. Karena aku cukup mengikuti isu-isu di Twitter dan sekarang tuh banyak sekali terkait kekerasan atau kejahatan seksual. Jadi, mari kita membuat sekolah dengan kurikulum dengan pendidikan seks sejak dini, kayak gitu. Mungkin hal ini cukup tabu untuk anak-anak, tapi mungkin teman-teman ada semacam ide kayak gitu. Gimana sih, menyampaikan pendidikan seks ini kepada anak-anak sejak usia dini kayak gitu. Yang mana nantinya ketika dewasa mereka bisa lebih bisa lebih apa ya, bisa lebih paham dan tahu juga apa konsekuensi ketika melakukan hal tersebut, gitu. Gimana ya, cukup menarik nggak ya topik ini? Atau mau ganti topik juga boleh loh BTW. Ada yang mau berpendapat? Boleh, guys. Aku nggak ada ide nih terkait hal ini. Oke aja, Kak. Apa? Gimana? Oke aja. Oke. Semoga menarik ya. Oke, mungkin teman-teman bisa bahas gimana bentuk sekolah. Oke, aku ini sangat ngawur ya. Bisa ngomongin gimana bentuk sekolahnya, ngomongin gimana kurikulumnya, apa aja yang mau dibahas, kemudian bagaimana ini dibahas, terus gimana cara seleksi guru-gurunya. Karena kan sometimes juga guru itu berpengaruh terkait sekolahnya kan. Nah, jadi mungkin itu bisa dibahas ya gitu. Silakan teman-teman untuk buka ini s.id/pertemuan3/Q gitu. Itu udah ada Jamboard-nya. Kalau teman-teman mau lihat Jamboard yang kemarin itu juga bisa diakses di slide pertama. Ntar aku akan coba ini ya, share screen yang lain, Jamboard-nya. Kalau teman-teman mau nyoba boleh banget untuk Jamboard. Harapannya sih mau nyoba ya. Wait, mana sih? Mana ya? Oh ini Google. Salah. Oke, berapa nih yang udah join? 1. Oke. Yang lain sedang pakai laptop nggak ya? Atau sedang pakai handphone? Harapannya sih pakai laptop, kayaknya lebih proper pakai laptop deh daripada pakai handphone. Nggak gini lagi. Wait. Pendidikan dengan kurikulum segini. Oke, kalau teman-teman mau lihat yang kemarin tuh kayak gimana, itu seperti ini di slide pertama, yaitu kita tuh mau ngebuat yang namanya komunitas peduli mental health di masyarakat kayak gitu. Nah, kalau kemarin itu jadi secara tidak langsung teman-teman itu banyak yang bahas tentang sasarannya, kemudian gimana sistem orang-orang yang terlibat dengan cara volunteer-nya, kemudian apa yang mau dibahas, bagaimana bentuk kegiatannya gitu. Ada yang pakai online, diskusi, kemudian ini latar belakangnya kayak gitu yang bawah. Melakukan survei, kemudian isu mental health itu salah satu yang menjadi masalah ya. Sekarang tuh masalah sering dianggap menjadi masalah sepele tapi sebenarnya cukup matters kayak gitu. Kemudian medsos tuh menjadi media yang sangat-sangat menyebabkan insecurities dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ya gitu sih. Jadi
banyak hal yang bisa dibahas, tapi untuk yang di pertemuan untuk yang di slide kedua nanti harapannya sih lebih fokus terhadap ini ya, lebih fokus terhadap, idenya gitu, jangan latar belakangnya kayak gitu. Karena, ya itu nanti bisa dibahas di lain waktu aja, tapi lebih ke kayak sasarannya, ya mungkin teman-teman bisa start dari mungkin dimulai dari Jakarta, dimulai dari kota-kota yang emang banyak kasusnya, ataupun, dimulai dari desa-desa, terserah kayak gitu. Terus gimana sistem volunteer-nya, bukan volunteer ya, gimana kayak sistem guru-gurunya, apakah karena kan kita udah cukup gap, udah nggak pernah gitu loh, maksudnya belum pernah ada, dan gimana cara memberikan pengetahuan ini gitu bagi guru-guru yang emang sudah jadi guru. Maksudnya mereka sebelumnya belum pernah terlatih gitu. Jadi gimana caranya memberikan pengetahuan baru kepada guru-guru juga. Jadinya mereka lebih siap juga untuk menyampaikan ke para siswa, kayak gitu. Terus apalagi ya, kayak metodenya, mungkin, gimana metode pengajarannya juga boleh kayak gitu. Mungkin dikasih ya, apa aja kurikulumnya, apa aja materinya gitu, boleh banget. Oke, silakan teman-teman untuk brainstorming. Kira-kira sebelum brainstorming ada yang perlu ditanyain nggak? Atau ada yang belum paham terkait brainstorming atau gimana? Boleh banget loh, langsung aja ngomong. Udah cukup paham sih Kak. Jadi nanti tinggal ketik sticky notes aja Ya, kan. Itu tinggal ketik aja. Gitu kan? oke, aku akan kasih contoh ya, kayak gini. Apa ya, aku nggak paham, bingung nih. Kayak cuma, selektivitas guru, selek ini sangat random ya, tes guru perlu ditingkatkan. Jadi oh ini, jadi tuh ada bener-bener mungkin ada tes gitu. Aku nggak tahu apakah bisa dibuat, tapi ya kita sangat liar aja idenya. Tes masuk terkait apa ya, pengetahuan. Ya intinya tuh kayak psikologi yang nanti menentukan, aduh, tes psikologi buat guru buat pengajar kayak gitu. Jadi, menghindari orang-orang, apa ya, dengan mungkin kasus kayak gitu. Mungkin kita kan nggak tahu kalau ternyata orang-orang di dalamnya tuh kayak pernah kasus tapi nggak ketahuan, let's say ya gitu. Gitu, oke, ya gitulah. Oh, oke. Oke, thank you Ami. Udah share. Oke. Jadi silakan teman-teman untuk brainstorming ya selama 15 menit atau kita kasih waktu aja sampai jam 9 ya gitu maksimal. Semoga teman-teman bisa melakukan brainstorming. Silakan teman-teman. Aku akan mute ya.
Oke, it's wrap. Udah jam 9 dan kayaknya udah hampir 17 menit ya untuk brainstorming dan oke mari kita lihat kayak gitu. Udah sejauh mana? Bentar. Kecil banget sebentar mana nih. Nah, berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 ya. Oke, mungkin kalau semua banyak orang bakalan lebih ini ya, bakalan lebih banyak kayak gitu. But karena kita cuma 4 orang dan ya udah cukup bagus menurut aku, udah banyak sekali ide-ide gitu. Yang walaupun nanti teman-teman akan ini sih harus seleksi kayak gitu. Mana sih yang relevan, mana yang enggak. Itu lewat diskusi kayak gitu. Di sini kita lihat bentar. Gimana sih caranya? Oke, wait. Nah, jadi tuh ada yang ngomongin tentang apa yang diajarin ya gitu. Di sini ada detabuisasi organ seks. Kemudian ini, aku melihat bukan dua gap, dua bagian gitu. Ada yang ngomongin tentang pendidikan seks, kayak ya let's say kayak ya lebih ke pendidikannya. Ada yang ngomongin tentang kayak fokus ke KS atau kekerasan seksualnya gitu. Nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan juga gitu, bisa dibagi lagi kayak gitu. Yang mana yang harusnya usia mana ataupun kelompok belajar mana yang harusnya dapatkan materi ini, mana yang dapat materi ini kayak gitu. Jadi lebih disesuaikan aja kayak gitu. Ataupun karena sekarang itu fenomena ini juga tidak hanya menyerang sih, kayak tidak hanya terjadi pada anak-anak SMA. Jadi bahkan kayak anak-anak SD juga termasuk rentan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga. Jadi kayak banyak sekali hal yang bisa dikulik dari hal tersebut. Oke, terus ada lagi nih tentang metode ajarannya gitu. Ada yang pakai video-video, ada yang apa lagi nih, sorry. Oke, ada video animasi, kemudian buat lagi mana nih? Membuat aplikasi terpadu yang mencakup pembekalan materi, update kasus. Ini cukup bagus juga sih membuat apps. I don't know apakah ini udah ada tapi kayaknya sangat-sangat sulit ya. Kayak aku nggak tahu apakah ada kayak kekerasan seksual center gitu. Jadi kayak sebagai apa sih, kayak pusat gitu untuk menerima segala aduan terkait kasus ini gitu. Jadi nantinya bisa diproses ataupun bisa di-up di Twitter maybe kayak jadi lebih booming daripada kayak kita tahu kalau semua lapor polisi kan agak sulit kayak gitu. Jadi dan lebih mending kalau semua di-up kayak gitu-gitulah. Itu fun fact terkait Indonesia dan Twitter kayak gitu. Jadi kayak bisa membuat semacam apps gitu yang nantinya kayak fokus pada ya ke ngasih materi, ngasih kayak center buat call center buat kejahatan seksual gitu-gitu. Bagus sih, tapi aku nggak tahu apakah ini udah ada atau belum, tapi mungkin bisa dipertimbangkan. Bagus, kayak ada ide baru. Kemudian membangun hubungan yang intens dengan orang tua siswa agar tetap mengawasi anak yang di luar sekolah. Oke, ini ya cukup menurut aku agak general, maksudnya kayak ya kayak belum spesifik itu gimana contohnya. Mungkin bisa dibahas nanti di sesi yang lebih intens, lebih apa ya? Namanya sesi diskusi kayak gitu. Terus dari segi pengajarnya udah diberikan pembekalan kurikulum baru untuk yang belum jadi guru bisa dimasukkan pengajaran kekerasan seksual. Oke, aku nggak tahu di kuliah itu udah ada belum ya kayak pendidikan seperti ini, kayak pendidikan yang jatuhnya tuh kayak fokus pada hal ini gitu loh. Bagus juga sih sebenarnya dijadiin kuliah. Mungkin kan kalau sekarang kan kalau dulu kan lebih ke kayak webinar, seminar gitu kan. Nah, mungkin kalau dimasukkan ke suatu kurikulum di mata kuliah bakalan lebih kayak mewajibkan mereka. Jadi mungkin lebih aware maybe kayak gitu. Terus sekarang pun juga ada kan kayak matkul-matkul yang bisa dikonversikan gitu loh. Kayak sekarang MBKM itu kan sangat-sangat apa ya, terbuka banget ya gitu untuk kita-kita yang kayak pengen mengkonversikan suatu matkul gitu. Bahkan di UGM di kampus aku ada namanya tuh Visipol apa ya, FSF, Visipol apa sih? Ini tuh kayak dari Visipol, dari Fakultas Isipol itu ngasih semacam course bagi para mahasiswa, nggak cuma di UGM, di luar UGM juga terkait banyak hal. Ada yang temanku tuh ngomongin tentang kayak apa sih namanya tuh? Vegetarian gitu-gitu, kayak something yang menurut aku
mungkin nggak scientific banget, tapi ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk dijadiin mata kuliah ya gitu-gitu. Oke, terus untuk sasarannya bisa dimulai dari daerah terpencil. Nah, itu. Kemudian ada kan iklan di TV. Oke ya, karena kayaknya agak tabu juga ya sekarang kayak gitu. Jadi mungkin bisa nanti kayak ada yang mau nge-up di TV, jadi lebih aware juga para para orang tua, para siswa kayak gitu dan masyarakat secara umum. Kasih ilustrasi kekejian. Oke, bisa tuh. Terus oke, banyak ya. Jadi semoga ada yang mau ini, ada yang kayak bukan gabut sih, lebih ke kayak tertarik kayak gitu untuk mengkotak-kotakkan ini masuk bagian mana, apakah masuk metode, apakah masuk bahasan kurikulumnya gitu sih boleh sih kayak dibuat seperti yang di, slide sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih lebih tahu gitu, oh ini lebih ke sasarannya, ini lebih ke metodenya gitu-gitu. Mungkin bisa dibahas juga. Tapi hari ini aku kayak nggak mau teman-teman untuk diskusi gitu. Mungkin kalau teman-teman mau, bolehlah kayak gitu di grup kayak gitu, kayak ngebuat sesi khusus kayak gitu. Di luar pertemuan boleh kok. Jadi kayak mungkin hari apa gitu kita kayak main-main brainstorming dengan tema yang teman-teman tuh pada paham semua gitu ya, nggak secara random seperti ini. Jadi biar lebih banyak bahasanya, biar lebih banyak subjek yang terlibat juga kayak gitu. Oke, mungkin itu terkait brainstorming. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyain nggak terkait brainstorming? Atau ada yang masih kurang paham ataupun kayak belum yakin dengan apa yang ditulis pada Jamboard ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh ini dong kayak jempol atau raise hand. Jadi aku bisa tahu kalau emang udah paham. Oke. Oke. Oke, sip. Sip, thank you. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Aku share screen lagi materiku. Oke. Lanjut terkait presentasi. Teman-teman di sini ada yang udah sering ikut kompetisi kan dan ada yang ini nggak kayak mau cerita nggak gimana proses presentasi teman-teman kayak gitu? Ada yang nggak? Mungkin kayaknya kalau di kelas ataupun di lomba kan agak berbeda kan jenis presentasinya. Kalau di lomba tuh kayaknya lebih different aja gitu, lebih beda aja gitu ketika ya beda. Jadi mungkin ada yang mau cerita kayak gitu, gimana pengalamannya di presentasi kalau udah ada yang pernah presentasi? Aku selama ini kalau lomba esai bukan yang pakai presentasi, Kak. Oke, bener sih itu juga lebih enak ya kayak ya udah sapi doang ntar kayak tinggal nunggu pengumuman juara ya. Oke. Sometimes aku juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Mungkin ada yang lain nih gitu? Pernah sih, Kak. Paling Gimana? kalau misalnya untuk desain presentasinya sendiri, waktu itu kan bareng temen juga gitu. Kalau misalnya desain slide-nya agak lebih mudah. Terus saya ke bagian presentasi itu ngatur kalimat-kalimat dan kata-katanya dari awal banget sih, kayak yang waktunya itu lama. Paling kesulitannya pas ditanya-tanya sama juri sih, Kak. Kadang pertanyaannya itu unexpected dan kayak kita nggak sempet mikir nge-lag gitu waktu ditanya. Oke, ada ini nggak, ada contohnya pertanyaan seperti apa? Tapi kamu udah ini belum? Kayak udah kayak predik juga nggak? Predik terkait pertanyaannya? Atau belum? Atau udah? Belum, Oh, udah belum? belum, Oke. belum. Maksudnya nggak kepikiran nanyanya sampai ke sana Ah, gitu. itu kayak gimana, contoh pertanyaannya? Kalau aku boleh tahu. Eh, Kalau nggak salah waktu itu ditanyanya kan beberapa pertanyaan lainnya yang kami siapkan itu kenapa milih sasaran ini, terus nanti kendalanya apa aja ataupun keuntungannya apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah ditanyain
dari mana ide ini muncul dan kenapa ide ini kalian bisa terpikir sama ide ini gitu. Tapi agak lebih ribet bahasanya gitu, Kak. Yang Ah, gitu. itu bukan yang di latar belakang ya? Iya, kenapa, Kak? Itu bukannya hampir sama yang kamu bahas di latar belakang ya harusnya? Kenapa kok kepikiran Heeh. ide ini gitu? Tapi Tapi dia kan bikin satu produk waktu itu ya, Kak. heeh. Kayak dia itu nanya gimana ya jelasinnya? Eh, agak nggak inget juga sih Kak pertanyaannya, pokoknya tentang suatu produk gitu, terus kenapa milihnya alat ini, kenapa nggak aplikasi atau apa gitu. Oh. Alatnya itu manual gitu sih Kak. Dan Kak, waktu itu kan bikin alatnya kayak penjadwalan gitu sih, penjadwalan kegiatan sehari-hari. Terus ditanyanya kenapa sekarang tuh udah digital, kenapa kalian milihnya alat manual, terus bisa efektif enggak gitu ditanyain. Dan waktu itu jujur jawabnya muter-muter dan agak terkejut sih dengan pertanyaannya gitu Kak. Oke, thank you ya Ami udah sharing. Sebenarnya kalau aku bisa ngomong juga itu adalah salah satu pertanyaan yang umum sih kayak kenapa kok milih alat atau bahan seperti ini gitu. Karena kayaknya ya itu sangat-sangat common ditanyain sih kalau menurut aku. Apalagi kayak kamu juga harus kayak udah compare juga ketika tadi yang kamu ngomongin kalau sekarang kan udah semua tuh udah kayak digital gitu loh, pakai apps, pakai website gitu. Kenapa kok harus pakai ini? Mungkin kamu bisa kasih apa keuntungannya, apa kelebihannya ketika kita pakai mungkin weekly planner mungkin ya. Aku nggak tahu apa bentuk idenya, tapi kayak mungkin kamu bisa kasih kelebihan-kelebihannya gitu, yang mana bisa meyakinkan dewan juri. Gitu. Oke, mungkin ini secara teknis kayak gitu, tapi mungkin coba aku bahas gitu ya. Jadi wait. Oke, jadi ketika teman-teman udah pada tahap presentasi, sebenarnya paling penting adalah kita tahu dulu apa sih purpose atau tujuan dari sesi presentasi itu sendiri kayak gitu. Yang mana sesi itu tuh bertujuan untuk kayak menguji pemahaman kita kayak gitu. Plus gimana cara kita mengkomunikasikan ide atau gagasan kita. Menguji pemahaman kita itu lebih ke gini teman-teman, kayak teman-teman tuh diuji apakah teman-teman itu bener-beneran paham gitu, all details about ide teman-teman, gitu. Mungkin terkait, apa latar belakangnya, teman-teman bisa mengkomunikasikannya, "Kenapa kok milih bahan ini? Kenapa milih itu? Apa pertimbangannya?" Gitu. Apa kelebihannya? Jadi kayak banyak detail tuh harus dipikirkan terkait presentasi, karena tuh sometimes emang, apa ya, agak unexpected gitu sama yang tadi disampaikan Army ya gitu. Jadi kayak sangat-sangat unexpected. Tapi kalau semua emang bener-bener di luar dari prediksi teman-teman, aku sih saranin teman-teman tuh untuk kayak berusaha tenang terlebih dahulu, kemudian eh apa ya? Ya sih kalau aku juga bingung sih kalau unexpected itu kayak gimana. Mencari jawaban yang aman. Tapi diusahakan jangan muter-muter. Itu sih paling penting. Karena kalau muter-muter tuh walaupun jawabannya teman-teman tuh bagus, tapi muter-muter itu sometimes emang kurang baik. Tapi kalau teman-teman udah to the point, walaupun emang jawabannya kayak kurang memuaskan, menurut aku cukup baik sih. Kalaupun teman-teman ini semacam jadi gini. Jadi tuh di sesi presentasi tuh paling penting adalah teman-teman ini tahu teman-teman tuh bisa kekeh dengan ide teman-teman gitu. Dan itu tidak di apa ya, kayak ketika ada juri tuh ketika diuji jawaban teman-teman tuh nggak bakalan goyah. Walaupun jawaban teman-teman itu salah. Aku soalnya sering seperti itu. Karena aku ya let's say aku udah punya pendirian gitu. Udah punya pendirian kalau aku seperti ini ideku dan aku alasanku seperti ini. Terus ketika ditanya juri, kenapa kok seperti itu? Ya aku ngomong seperti ini gitu. Dan ternyata pada akhirnya itu salah. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Penting kita udah punya alasan dan itu kayaknya yang itu juga salah satu poin sih yang ini Dewan Juri. Daripada kita muter-muter dan kayak mengiyakan gitu yang menurut aku itu jadi sesi argumentasi kita tuh kayak apa ya, kayak semacam dikurangi gitu loh. Kita tuh kayak goyah gitu terkait argumentasinya. Yang padahal tuh itu argumen kita kenapa kita apa ya, dibantah dalam sesi itu. Tapi kalau nanti di sesi di luar presentasi atau di luar kompetisi boleh sih kayak minta saran kayak gitu. Tapi lebih ke kompetisi itu ya
Teman-teman tuh harus mempertanggungjawabkan apa ide teman-teman kayak gitu. Walaupun emang secara nggak sadar tuh salah kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Bisa diterapkan atau bisa enggak sih. Tapi menurut aku ya teman-teman bisa seleksi sendirilah. Kemudian membuat alur slide presentasi. Eh Sebenarnya agak sama dengan apa yang dibahas di latar belakang, tapi harus ini sih kayak smooth juga gitu loh, untuk alurnya. Jadi nggak terkesan tidak mengcopy apa yang ada di ada yang di esai, maksudnya di teks esainya sama di presentasi kayak gitu. Dan sangat-sangat dihindari untuk apa sih, kayak tekstual banget gitu loh, kayak mengcopy mulai dari awal sampai akhir gitu, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Menurut aku membuat brief point-point sih, itu yang paling paling bagus atau yang paling paling menarik. Kemudian memilih template slide gitu. Banyak sekali sekarang itu template-template baik dari Canva, dari Slides.go, di mana lagi, aku seringnya pakai Slides.go. Jadi menurut aku lebih ramah daripada pakai Canva, karena aku bingung untuk nyari keyword-nya kalau di Canva. Kemudian membuat slide, oke. Setelah itu oke, ketika sebenarnya ngebuat slide itu yang paling penting, ya bukan yang penting sih, salah satu pertimbangannya adalah teman-teman itu memilih tema yang menarik, tema slide ya, dan kayaknya perlu disesuaikan gitu sama tema kompetisinya gitu. Kayak semua ngomong tentang climate change, mungkin teman-teman bisa pakai tema dengan unsur-unsur earth, unsur-unsur, environment gitu-gitu. Dan ini juga sih ditentuin juga terkait font-nya. Karena untuk di presentasi harapannya sih teman-teman pakai pakai font yang apa ya, eye friendly, kayak ramah di mata gitu loh. Ada kan yang pakai slides yang mana itu tidak ramah di mata, kayak pakai, font yang hurufnya itu kayak ada kakinya, itu sangat-sangat tidak ramah di mata kayak gitu. Dan harapannya sih teman-teman udah aware terkait hal itu ya. Kemudian menggunakan ilustrasi atau skema pada poin-poin. Sangat dihindari untuk, membuat slide yang jatuhnya kayak apa ya, mengcopy gitu loh, kayak isinya full tulisan doang, itu sangat dihindari gitu, harus dihindari sih bahkan. Karena itu sangat-sangat bakalan mengurangi mood juri ya gitu, dan nggak enak lah. Mungkin kalau seperti itu tuh lebih ke kayak, template-template untuk para siswa gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa harusnya sih udah mulai upgrade gitu, mulai upgrade. Walaupun ya kalau untuk di tema-tema untuk, awal-awal sih it's okay, karena aku juga melakukannya pada saat presentasi pertamaku, tapi dari situ aku kayak semacam belajar gitu dari para kompetitor aku kalau slide presentasi itu harusnya seperti ini, seperti itu, gitu. Terus membuat slide sesuai arahannya telah dibuat. Oke. Oke, ini adalah slide slide aku untuk presentasi pertamaku, kayak full tulisan bahkan kayak full tulisan banget gitu, mulai dari kayak ilustrasinya jelek banget, nggak pakai desain yang bagus, kemudian Eee, terus kemudian banyak tulisannya, jadi kayak tinggal baca ketika presentasi. Menurut aku ini sangat tidak bagus ya, ini tidak boleh ditiru. Kemudian ini adalah, after-nya gitu, lebih kayak main di warna di sini aku lupa font-nya. Font-nya kalau sebelumnya tuh ya, nggak ini ya, nggak ada kakinya, tapi menurut aku sangat-sangat tidak enak dibaca dibandingkan kalau pakai seperti ini, ada ilustrasinya, ada gambar-gambar yang menarik, kemudian disesuaikan juga terkait, terkait tema kompetisinya gitu. Ini lebih ke kayak apa sih, kayak climate change kalau nggak salah, kayak, ya, SDGs nomor 12, 13 lah istilahnya, gitu. Kak, Yo, biasanya Kakak ngedit ini pakai apa? PowerPoint, Oh, biasa. PowerPoint. Oke. Kirain Canva atau semacamnya gitu. Oh iya, jadi kan, tadi aku bilang, aku tuh seringnya pakai Slides.go daripada pakai Canva. Karena kalau Canva itu aku kayak bingung nyari keyword-nya gitu loh, kayak semua aku nyari climate change gitu ya, tapi tuh kayak nggak nemu gitu loh untuk yang di Canva, makanya aku seringnya pakai Slides.go. Oke, Kak. Mungkin kalau kamu emang sering pakai Canva sih, kayaknya bisa sih pakai Canva, tapi aku sejauh ini sih sering kesulitan sih pakai Canva. Jadi lebih 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 nyaman pakai Slides.go, gitu. Oke, terus lanjut ke yang step kelima, adalah ngebuat skrip. Ini penting sih ngebuat skrip, apalagi kalau teman-teman itu agak ragu terkait ini, ngomong secara impromptu, ngomong langsung gitu. Kan ada tuh yang kayak harus punya poin-poinnya, harus kayak tekstual banget, tapi
jangan sampai terlihat tekstual gitu. Ini sih lebih diakali sih, lebih ke praktis kayak gitu. Dan skrip itu bisa kayak buat ini loh teman-teman, kayak kertas kayak gitu di-print ataupun ngebuat notes di laptop. Tapi karena kita presentasi tuh seringkali kan kita nggak bisa ngelihat notes kan, notes di laptop kita karena udah full oleh, slide presentasi. Jadi ya aku saranin pakai kertas sih, nge-print kayak gitu-gitu. Terus ya kayak gitu sih, aku sering pakai itu, apalagi sekarang kan pakai Zoom ya. Presentasinya lebih lebih enak gitu loh, dan kita nggak harus hafal. Maksudnya kayak kalau dulu kompetisi offline tuh kita harus bener-bener kayak praktis berulang kali gitu untuk, buat ngomong yang smooth, yang kayak nggak a, e, u, e, o gitu, karena itu juga perlu dikurangi sih ngomong a, e, u, e, o gitu. Terus oke, setelah ngebuat skrip lanjut ke praktis gitu, sering sering latihan. Apalagi kalau teman-teman itu berkelompok itu sih, aku saranin harus banget untuk latihan gitu, dan udah mulai di timer gitu. Jadi ketika nanti di presentasi untuk final, untuk kayak di kompetisinya tuh udah bener-bener yang ready gitu sih untuk berkompetisi. Setelah itu predicting, di sini tuh kayak teman-teman mencari tahu apa aja sih yang akan ditanyain dari, essay teman-teman kayak gitu. Nanti akan aku kasih gitu teman-teman terkait terkait ininya, terkait, apa sih, poin-poin apa sih yang bisa jadi ditanyain oleh dewan juri di presentasi. Kemudian nomor 8 itu adalah feedback kayak gitu, lebih ke kayak, mungkin teman-teman tuh perlu semacam feedback dari dosen teman-teman kayak gitu, terkait presentasinya, terkait slides-nya gitu. Karena aku pun juga salah satu orang yang sampai sekarang itu masih sering minta feedback gitu ke teman aku yang menurut aku tuh punya kapasitas di bidang itu gitu. Kayak aku sering minta, "Menurutmu ini cukup bagus nggak font-nya?" Gitu. "Apakah ini perlu diperbesar?" Kayak, "Ilustrasinya harusnya seperti apa?" Gitu. Aku sering kayak minta feedback gitu ke teman aku. Dan ya udah, setelah itu langsung aja teman-teman eksekusi untuk presentasinya. Oke, untuk prediksi jawabannya menurut aku ada berapa nih, ada 4 poin ya gitu teman-teman yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah teman-teman ini harus tahu dulu ya gitu, all detail pokok terkait ide teman-teman. Baik itu pemilihan topik, cara penulisannya, referensinya, kayak gitu. Kayak kenapa kok teman-teman milih topik ini, terus gimana cara teman-teman nulis ini, kayak dari sumber-sumber mana aja, kemudian teman-teman ini, idenya dari mana, kemudian, pakai referensi apa aja, terus kenapa kok pakai referensi itu, apakah referensi lain nggak ada. Nah, itu kayaknya sometimes perlu diperhatikan juga, perlu dipertimbangkan juga untuk sebuah pertanyaan di presentasi, gitu. Kemudian analisis weakness sama threat ya gitu, adalah kayak apa sih ancaman sama kekurangan. Karena kan, kita kan memberikan kita nge-state gitu di essay kita kalau, essay ini tuh ada kelemahan, ada kekurangan. Dan ada ancamannya juga. Nah, gimana caranya kita untuk mengatasinya kayak gitu. Itu juga perlu teman-teman untuk predik jawabannya seperti apa nantinya. Kemudian, analisis aspek-aspek seperti RAB, kemungkinan implementasi, komparasi dan ide sebelumnya, partisipasi masyarakat, kemudian, eee, beberapa kata yang dalam slide itu spekulatif, kayak bisa jadi tuh ketika teman-teman men-share screen slide teman-teman dan men-share screen topik tersebut atau poin tersebut tuh kayak ditanyain gitu loh teman-teman. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, perlu apa ya, perlu diprediksi juga, question-nya. Setelah itu ya minta feedback dan prediksi pertanyaan dari orang lain, itu juga penting. Karena kan mungkin kita tuh udah cukup apa ya, sepaneng gitu ya terkait presentasi, dan mungkin kayak nggak ada waktu untuk predik jawaban. Kita bisa bisa loh untuk predik kayak minta gitu ke teman ataupun ke mentor untuk, kira-kira tuh kalau aku bahas seperti ini tuh apa sih prediksi pertanyaannya yang bakalan muncul kayak gitu. Karena aku juga sering gitu minta, apalagi bisa jadi minta ke yang orang awam juga bisa, orang awam, orang kayak mentor, dosen, atau kayak kalian teman-teman gitu yang mungkin satu satu background dengan teman-teman, gitu. Setelah itu untuk cara presentasinya dan cara Q&A ini juga perlu diperhatikan itu teman-teman, yakni, intonasi untuk presentasi sama ngomong ngomong biasa tuh berbeda ya teman-teman. Aku kalau presentasi nggak bakal ngomong seperti ini, nggak bakal ngomong apa ya, dengan intonasi suara asli gitu, mungkin agak lebih tinggi, agak lebih dibedakan gitu loh, kayak, gimana ya, nggak malu juga sih ngomong. Kayak, mmm, contohnya mungkin kayak, "Assalamualaikum," kayak ada agak dibedain gitu loh, kayak,
ngomongnya kayak mungkin agak berat-beratin lebih biar lebih enak aja didengarkan daripada kayak gini kayak cempreng gitu. Kemudian timer tuh juga perlu sih diperhatikan juga, kayak sometimes tuh ada yang kayak tiba-tiba tuh memberhentikan dulu teman-teman, memberhentikan waktu teman-teman untuk presentasi ketika itu udah habis. Nah, itu kan sangat-sangat disayangkan kan kalau sama teman-teman seperti itu, apalagi kalau teman-teman itu belum menyampaikan hal-hal yang penting banget gitu, kayak teman-teman tuh udah nge-keep poin tersebut di akhir, tapi ternyata waktunya udah habis dan teman-teman tuh nggak ada kesempatan untuk menjelaskan hal tersebut. Itu sangat-sangat ya disayangkan gitu. Terus kalau sama teman-teman tuh udah menyadari gitu kalau semua waktu udah mepet, tapi tuh udah banyak sekali, udah ada apa ya, kayak masih banyak sekali poin-poin atau slide yang belum disampaikan, aku sih saranin untuk men-skip beberapa hal yang kurang penting kayak gitu. Jadi highlight aja beberapa poin yang penting kayak gitu. Contoh kalau ngomongin tentang SWOT di akhir gitu, teman-teman bisa nge-state aja 1 poin tiap S, tiap W, tiap O, tiap T-nya gitu. Nggak usah ngomongin semuanya kayak gitu. Kemudian, kalau semua teman-teman itu emang bener-bener mepet banget, terus teman-teman tuh udah menyediakan kayak alur implementasi gitu contohnya, teman-teman bisa kayak ngomong seperti ini, "Untuk alur presentasinya tuh terlampir," oh bukan terlampir, kayak, seperti digambar kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak mengurangi lamanya waktu sih jadinya, kayak lebih untuk mensingkat waktu gitu. Menurut aku kalau semua juri itu nggak paham dengan kayak omongan kita terkait tahap implementasi tersebut, itu bakal ditanyain sih di sesi Q&A dan itu menurut aku juga bakal jadi suatu apa ya, keuntungan juga. Kita tuh kayak bisa menjelaskan apa yang sudah ada di PPT, tapi emang belum kita sampaikan aja di sesi presentasi gitu. Kemudian untuk cara ngejawabnya adalah ini, point, reason, example, dan point. Point di sini tuh kayak, apa jawaban teman-teman, kemudian reason-nya, apa alasannya, kemudian teman-teman kasih contoh gitu untuk mendukung reason tersebut. Kemudian di akhir di-reset lagi kalau teman-teman itu punya jawaban seperti itu. Kayak gimana ya contohnya ya? Mmm, aku bingung, aku belum mikirin belum mikirin contohnya untuk cara ngejawab presentasi. Oke, mungkin seperti ini, aku pernah ditanya apa ya presentasi itu, wait, mmm, nggak ide ya, eee, oh iya, ini, kenapa jadi aku tuh pernah ngebuat presentasi, ngebuat esai tentang itu yang pernah aku sampaikan juga di pertemuan sebelumnya itu terkait, masker biodegradable yaitu dari eceng gondok gitu. Terus ditanyain kayak gitu, kenapa kok milih eceng gondok? Maksudnya terus kalau dipertimbangkan jadi tuh, si dosanya tuh, si dewan juri itu bilang kalau sekarang tuh eceng gondok kayaknya di daerah saya, yaitu kalau Dewan Juri itu daerah tertentu gitu, di daerah Tulung Agung kalau aku nggak salah, dan itu nggak ada eceng gondok. Nah, gimana caranya, maksudnya kenapa kok harus eceng gondok kayak gitu, sementara tidak semua daerah itu ada. Nah, aku bilang kalau, eceng gondok itu poinnya adalah eceng gondok itu, tanaman yang sangat-sangat, apa sih, fast untuk reproduksi gitu loh, kayak cepet banget untuk bertumbuh lagi gitu. Dan aku ngomongin dan aku ngasih alasan seperti itu, apa sih? Ya ya, sorry. Kayak poinnya adalah karena eceng gondok itu emang sangat-sangat cepat untuk bereproduksi. Setelah itu reason-nya adalah, eee, plus apa sih, kayak ditunjang juga dengan, kandungannya yang cukup tinggi terkait lignin sama hemiselulosanya gitu-gitu. Kayak ngasih detail aja, detail terkait, eceng gondoknya. Kemudian aku ngasih contoh juga kalau, eceng gondok itu cukup tersebar juga loh di Indonesia gitu. Aku kasih contoh juga kayak di Muara, hampir kayak di daerah perairan tuh ada eceng gondoknya walaupun emang terbatas. Tapi ketika udah ada satu eceng gondok di suatu perairan menurut saya itu bakalan apa ya, bakalan menjadi populasi eceng gondok gitu di perairan tersebut dan menurut aku
itu menjadi salah satu keuntungan gitu untuk memilih eceng gondok. Terus aku ngasih contoh gitu di Muara, aku lupa apa tempatnya, tapi di Waduk Cilincing apa ya, Muara Cilincing, apa sih aku lupa. Itu tuh kayak bahkan eceng gondok tuh sekarang kayak menutupi hampir seluruh perairan gitu loh, kayak most dari permukaan perairan tersebut tuh udah hampir kayak ditutupi oleh eceng gondok gitu. Jadi menurut aku itu jadi salah satu hal juga yang perlu dipertimbangkan, menjadi alasan juga kenapa kok milih eceng gondok. Terus di akhir nanti aku ngomong kalau that's why aku milih eceng gondok untuk menjadi bahan masker biodegradable aku, kayak gitu. Gitu sih, mungkin agak bertele-tele tapi intinya seperti itu. Jadi kayak ngasih poinnya, ngasih reason-nya, ngasih contohnya, terus kemudian ngasih meriset lagi poin yang pertama, poin jawabannya, gitu. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada materi kali ini. Jam berapa sih? Oke, udah jam 9:30 dan sepertinya nggak ada waktu ya untuk nge-review esai kayak gitu. Dan oke. Kak, maaf sebelumnya motong. Kan tadi kita mulainya agak telat nggak sih, 20 menit. Oh yes. Jadi bukannya kita juga harusnya kelarnya rada telat juga. Oh iya, maksudku kita sesi Q&A gitu setelah ini. Oke, oh, jadi nggak bisa review essay dulu ya? Oh, mau di-review esainya? Enggak Satu sih. doang? Ya, satu doang yang mau kakak review itu loh. Aku juga penasaran Oh, soalnya. oke, siap. Oke, mungkin sebelum itu aku ini ya, mau ngasih bukan overview sih, ngasih info kayak gitu. Kalau besok itu kan ada sesi konsultasi dan harapannya sih teman-teman udah ini sih kayak nyiapin beberapa pertanyaan kayak gitu, yaitu teman-teman bisa akses di @id/slido/konsultasi gitu. Nanti teman-teman tuh kayak silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di Slido. Jadi besok tinggal bahas aja, nggak perlu kayak nunggu teman-teman untuk nanyain lewat on mic ataupun lewat chat Zoom gitu. Oke. Jadi aku akan coba membahas satu review esai malam ini ya. Semoga nggak lama. Tapi biasanya tuh agak lama sih ketika ngebahas review. Oke, coba deh. Wait. Aduh, nggak bisa. Bentar. Di mana ya aku naruhnya ya? Kayaknya masih di ini deh. Wait. Retest. Oke. Jadi aku mau share terkait review esai yang aku lakukan di esainya aku nih. Ya ini ngebahas terkait apa ya, peran mahasiswa kedokteran gitu terkait pandemi COVID-19 kayak gitu. Dan ya jujur di sini aku tidak ngomongin tentang konteks tulisannya kayak gitu karena menurut aku udah cukup baik menurut aku, tapi lebih ke ngomongin gimana kerangka yang dia buat kayak gitu. Lebih ke alur idenya gimana, kemudian apa yang perlu dibahas kayak gitu. Oke. Di sini poin pertama adalah dia ngomongin detail terkait mahasiswa gitu, bahasa itu seperti apa gitu loh, kayak ya kayak gini, mahasiswa adalah seorang yang mempunyai daya saing serta semangatnya tinggi gitu tuh. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan fakultas kedokterannya dia. Oke, kemudian setelah itu ngomongin tentang pandemi COVID-19, terus gimana apa sih dampak dari COVID itu di akhir. Nah, menurut aku di paragraf pertama ini tuh banyak sekali poin gitu loh. Yang pertama adalah poin mahasiswa, yaitu gimana sih mahasiswa tersebut, kayak kita tuh sebagai mahasiswa harus seperti apa. Kemudian ada yang ngomongin virus corona, terus dikenal ini, terus menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian gitu, karena sekarang tuh udah menginfeksi banyak orang di seluruh dunia. Terus di akhir COVID itu memberikan dampak yang signifikan
berbagai bidang gitu. Menurut aku ini cukup sangat tidak disarankan sih, kayak ngebuat banyak sekali poin dalam satu paragraf gitu. Aku sih sangat menyarankan untuk ngebuat satu paragraf, satu poin, tapi kayak lebih ke kayak menyeluruh gitu loh, bahasanya gitu. Karena di sini tuh semacam kayak, oke, kayak gini contohnya, eee sebenarnya dia tuh bisa sih untuk mengkaitkan setiap poin-poinnya dalam paragraf tersebut, tapi memang kayaknya, membuat beberapa poin dalam satu paragraf itu menurut aku sangat tidak sarankan. Karena ini, eee, karena apa ya, ya sangat bertele-tele gitu sih, kayak banyak poin, terus kemudian, bisa jadi tuh kayak alurnya nggak sesuai kayak gitu. Terus di sini, di paragraf kedua itu, eee, dampak pandemi yang memengaruhi berbagai sektor memberikan tantangan sendiri bagi mahasiswa fakultas kedokteran ya gitu, yang belum mampu terjun langsung untuk membantu praktik di rumah sakit, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusinya melalui sektor kehidupan yang lain. Nah, salah satunya adalah melalui bidang sosial. Di sini, perlu ini sih, jadi idenya dia itu adalah terkait membuat aplikasi ini teman-teman, buat apa sih, ngebuat aplikasi kayak seputar COVID-19 kayak gitu untuk provinsinya dia, yaitu Provinsi Gorontalo. Karena menurut dia sayanya adalah, nggak banyak belum ba kayak bahkan nggak ada gitu loh, kayak Covid Covid center gitu, Covid info center di Gorontalo. Jadi penting untuk ngebuat ini di Gorontalo, gitu. Nah, di sini aku perlu menanyakan gitu terkait bidang sosial yang ingin dia bahas itu seperti apa, makanya di sini aku kasih highlight. Oke, kemudian, terus lanjut adanya pemberlakuan peraturan pemerintah terhadap mobilitas masyarakat dikarenakan COVID-19 memunculkan gerakan PSBB, yang memunculkan PSBB, PPKM gitu-gitu. Kemudian sekarang makanya, aktivitas tuh lebih seringnya dilakukan di luar jaringan atau secara daring, kayak gitu. Nah kemudian, di paragraf selanjutnya dia ingin ngebahas terkait, peluang-peluang, penggunaan internet di Indonesia kayak gitu, yang sekarang tuh meningkat per pandemi saat ini. Itu oke, udah. Nah, tapi sebenarnya poin di pendahulunya dia ini tidak memberikan masalah. Apa sih masalah yang ingin kamu selesaikan gitu? Tidak ada masalah khusus banget gitu loh, kayak apa sih? Ya, kayak rumusan masalah apa yang ingin dia bahas gitu. Dia cuma ngomong kalau dia itu ingin, memberikan peran sebagai mahasiswa kedokteran pada pandemi, tapi dia nggak nge-state gitu, apa sih masalah yang sedang terjadi di Gorontalo gitu. Dan itu malah dibahas di pembahasannya, menurut aku kayaknya ini salah sih, kayak salah posisi gitu. Harusnya tuh dimulai dibahasnya tuh dari pendahuluan, tapi tidak bertele-tele. Karena menurut aku ini banyak sekali yang poin bertele-tele sih, apalagi terkait, di penggunaan internet di Indonesia per pandemi kayak gitu. Ini banyak sekali data-data, tapi menurut aku kayak ya kurang bagus sih ngasih data-data, tapi sometimes emang harus diseleksi gitu loh, biar nggak bertele-tele banget kayak gitu. Oke. Terus oke, di pembahasan dia ngomongin tentang permasalahan sebenarnya, kayak informasi yang up to date itu di masyarakat tuh, eee, apa ya, kayak kayak semacam terbatas gitu loh, terutama untuk di daerah Gorontalo gitu. Kayak menangkal hoax, terus berita palsu terkait Covid, dan sebagainya gitu, dan segala arah-arahan terkait COVID-19 di daerah tersebut. Kemudian dia, pada akhirnya, dia ingin ngebuat semacam mana sih aku lupa, membuat semacam, ini kayak chatbot, iya chatbot bot chatbot sih, sorry. Iya chatbot. Jadi kayak buat bot yang mana tuh kayak sebagai ini sih, memberikan informasi terkait Covid yang lebih khusus pada daerah
Gorontalo kayak gitu. Nah, makanya di sini aku kayak sempat menanyakan juga kalau apa perbedaannya dengan chatbot yang udah dibuat oleh pemerintah kayak gitu. Apakah emang chatbotnya pemerintah itu tidak meng-cover daerah Gorontalo kayak gitu. Makanya aku perlu tahu juga hal itu karena di sini kayaknya tidak disampaikan gitu hal tersebut. Terus dia menggunakan apps WhatsApp, ya pakai apps WhatsApp. Terus oke, menurut aku hal ini tuh sometimes emang nggak perlu disampaikan secara detail sih terkait teori terkait chatbot kayak apa sih itu chatbot, terus ya udah simply dijelasin aja secara singkat gitu sih, secara brief aja gitu. Apa itu chatbot, gimana cara mainnya gitu. Tidak kayak pakai apa sih, pakai referensi yang sangat-sangat banyak itu menurut aku ataupun dengan tulisan yang sangat-sangat panjang tuh tidak aku sarankan gitu, apalagi di pembahasan. Karena emang chatbot sepertinya udah cukup familiar gitu bagi masyarakat, bagi kita, makanya nggak perlu untuk didetailkan secara panjang. Oke. Setelah itu ngomongin tentang alur sistemnya chatbot seperti apa, oke udah. Terus ya gitu. Dan untuk penutupnya, aku tuh pernah ngomong kalau untuk penutupnya itu adalah nge-restate ya teman-teman, bukan untuk memberikan poin baru. Di sini tuh dia memberikan poin baru itu terkait ini, dalam aplikasinya penulis akan berkolaborasi dengan atau bekerja sama dengan mahasiswa teknik gitu, dan bekerja sama dengan dinas dinas kesehatan provinsi Gorontalo. Menurut aku di sini tuh dia tidak sampaikan gitu di pembahasan, tapi menulisnya di penutup. Menurut aku itu, apa ya, nggak perlu karena ya kalau mau dibahas ya harus di pembahasan gitu, nggak di penutup. Karena penutup itu adalah ya nge-restate kayak lebih ke menegaskan dari, ide teman-teman itu seperti apa, apakah ide teman-teman itu bisa meng-cover, bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman tulis di latar belakang. Kemudian untuk latar belakangnya aku membuat semacam saran gitu untuk penulis, yaitu seperti ini. Dimulai dari pandemi COVID-19, kemudian diarahkan pada dampak-dampaknya, khususnya pada sektor atau bidang kesehatan. Kemudian dari permasalahan kesehatan tersebut, kemudian ini diarahkan pada permasalahan yang krusial seperti, misinformasi, tracking COVID yang menurut beberapa sumber itu kayak kayak belum apa ya, belum menyeluruh gitu loh untuk semua daerah, kayak cukup lebih ke kayak terpusat aja di cuma beberapa daerah, kemudian, banyak hoax dan sebagainya. Kemudian yang poin ketiga adalah kebijakan atau beberapa alternatif solusi terkait masalah di atas yang ditawarkan oleh pemerintah pusat gitu, yang oleh pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian diarahkan pada permasalahan yang terjadi di daerah Gorontalo. Maksudnya di sini adalah kayak ketika kita ngomongin di Gorontalo, ternyata solusi yang ditawarkan pemerintah itu belum nge-cover kayak gitu. Makanya perlu untuk menjawabnya lagi, m makanya perlu untuk membuat semacam solusi gitu terkait permasalahan ini. Kemudian di poin keempat adalah, sebagai salah satu pionir ataupun sebagai salah satu masyarakat Gorontalo, makanya perlu untuk berperan dalam memberikan ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Gorontalo, terutama di pandemi COVID-19. Kemudian setelah itu membuat tesis kalau penulis ataupun dia ini, ingin menawarkan ide berupa bla 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 gitu. Ataupun sebelum poin keempat itu bisa ditambahkan poin seperti ini sih, semacam paparan terkait penggunaan aplikasi saat ini tuh yang sedang masif gitu. Makanya penggunaan aplikasi sebagai salah satu solusi itu menjadi ataupun perlu untuk dipertimbangkan kayak gitu. Namun penggunaan aplikasi ini tuh ternyata belum menyelesaikan permasalahan hoax atau tracking COVID di Gorontalo. Makanya perlu untuk membuat aplikasi yang mungkin serupa tapi lebih fokus pada Gorontalo aja kayak gitu. Itu terkait saran kerangkanya.
Kemudian gue lupa ini bahasa apa. Terus oke, perlu menseleksi apa aja poin-poin yang harus dibahas sama poin-poin yang nggak perlu dibahas. Karena kalau teman-teman itu kayak semua dibahas gitu bakalan over page sih, kayak banyak sekali page di latar belakang gitu. Dan nanti bakal mengurangi space untuk pembahasan. Oke, di sini poin dia tuh belum memberikan visualisasi. Nah, itu juga penting karena mungkin dewan juri atau pembaca tuh bakal lebih tertarik ketika dia itu melihat visualisasinya. Oke. Setelah itu ini, apa perbedaan chatbot yang dia buat sama chatbot yang udah dibuat sebelumnya dan bagaimana implementasinya gitu. Kemudian memberikan penekanan terhadap bagaimana Robodoc ataupun chatbot yang dia buat ini tuh bisa memberikan peran aktif bagi masyarakat setempat dalam, maksudnya tuh kayak dan lebih terkhusus terhadap bagaimana cara mengenalkan ide ini ke masyarakat kayak gitu. Karena ya sometimes orang-orang tuh kayak nggak terlalu paham kan terkait chatbot, mungkin cuma beberapa orang yang tahu aja. Tapi kalau kayak orang-orang desa gitu kan kayak bahkan kayak nggak familiar terkait hal ini. Makanya perlu untuk diberikan semacam kayak step gitu, gimana caranya untuk mengenalkan chatbot untuk para masyarakat di desa gitu. Jadi ide ini tuh bisa menyeluruh gitu loh, bisa meng-cover seluruh seluruh pihak kayak gitu, semua pihak gitu. Kemudian proyeksi penggunaan chatbot ini apakah akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi terhadap COVID-19 bagi masyarakat setempat gitu. Ini lebih ke kayak predik aja sih, kayak mindset juga kalau nantinya ketika chatbot ini telah terrealisasi atau telah launching, chatbot ini tuh bakalan meningkatkan kesadaran para masyarakat di Gorontalo terkait COVID-19 gitu. Jadi lebih aware gitu dibandingkan sebelumnya. Dan itu harusnya sih dikasih ini sih data gitu, apa pertimbangannya kayak gitu. Yang membuat ide ini tuh benar-benar relevan untuk permasalahan COVID di daerah Gorontalo. Oke, mungkin itu sih terkait review esainya. Oke, kalau secara umum sebenarnya aku bisa memahami apa yang disampaikan dia, maksudnya dari segi kepenulisannya udah cukup baik, mungkin ada beberapa minor aja gitu terkait minornya ya, kayak sehingga tuh harusnya, sehingga itu harusnya kan digabung, nggak boleh ada koma, nggak boleh dipisah gitu, nggak boleh di awal kalimat, kemudian aktivitas itu harusnya kan pakai V, bukan pakai F gitu-gitulah. Ya kayak minor-minor seperti itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada sesi materi kali ini. Mungkin ada yang ditanyain dari teman-teman, monggo. Ada nggak ya? Kak, aku pengen nanya, tapi mungkin rada OOT sama workshop. Cuman aku penasaran aja, apakah UGM itu yang aku lihat sebagai anak univ lain, UGM tuh aktif banget di bidang kepenulisan gitu loh, Kak. Soalnya waktu aku SMP, mentor karya ilmiah aku itu juga anak UGM dua-duanya. Terus di UGM tahun kemarin juga juara umum nggak sih WKM nasional? Iya kan. Nah itu Kak, aku pengen nanya, apakah UGM itu emang menyediakan suatu, katakanlah mungkin
wadah untuk anak-anaknya menulis, atau emang dari dosennya yang selalu nge-encourage anak-anaknya buat nulis, atau mungkin karena seniornya yang banyak di bidangnya, apa gimana Kak? Oke, let me answer ya. Sebenarnya tuh kalau untuk gimana caranya kampus untuk meng-encourage para mahasiswanya sebenarnya hampir sama dengan kampus-kampus lain sih menurutku. Karena kan setiap kampus juga punya PKM Center kan jelasnya. Ya enggak sih? Beberapa kampus tuh kayak udah punya PKM Center sendiri. Juga kayak apa ya? Juga kayak udah punya beberapa wadah juga terkait kayak untuk ilmiah gitu kayak semacam di fakultasku ada kayak kelompok studi gitu-gitu. Kemudian di tingkat univ juga ada. Tapi menurutku juga semua univ juga semua kampus punya platform atau punya wadah seperti itu. Yang paling membedakan sih apa ya? Aku sih sebenarnya nggak bisa jawab sih karena emang ya hampir sama gitu sama kampus-kampus lain. Mungkin apa ya? Kurang tahu juga sih kayak mungkin lebih bersemangat aja ya, karena emang sejak tahun 2018 yang itu tuh PIMNAS pertama kita menang, itu tuh kayak para dosen tuh kayak sangat gencar banget gitu untuk ngebuat para mahasiswa itu ikut PKM, kayak gitu. Karena ini case-nya PKM ya, jadi kayak mereka tuh sangat-sangat apa ya, kekeh gitu loh, kayak mensosialisasikan gitu segala bentuk PKM, segala bentuk info PKM ke para mahasiswanya. Bahkan kayak aku nggak tahu di kampus lain tuh apakah semacam buat kayak apa ya seleksi kampus ya gitu. Bahkan di kita tuh kayak ngeleksi dulu proposalnya tuh di sebulan sebelum PKM buka kayak gitu. Segitunya sih menurut aku itu yang salah satu yang paling ketara. Tapi kalau untuk bagaimana dosennya itu memberikan ataupun dosen atau senior itu memberikan motivasi kepada mahasiswanya sepertinya hampir-hampir sama sih gitu. Mungkin lebih ke ini, kayak peran gitu ya, mungkin kayak apa ya, semacam kayak dia anak UGM juga pernah PIMNAS, makanya kayak semacam, "Oh, aku juga pengen nih PIMNAS," ya gitu. Nah, itu sih mungkin yang paling ketara. Makanya kayak tiap tahun tuh kayak banyak sekali anak-anak kayak yang sangat-sangat tertarik ikut PKM, kayak gitu. Oke Kak, makasih. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Boleh OOT sih, kalau mau nanya OOT. Kalau nggak bisa di on mic bisa pakai chat Zoom. Kita tunggu sampai ini ya teman-teman 21.53 sebelum kita tutup. Kak, aku boleh nanya lagi nggak? Monggo. Rencananya aku mau chat pribadi sih, tapi mumpung ada kesempatan nanya langsung, kayak nanya aja deh. Kakak buka itu nggak Kak? Mentor pribadi gitu nggak? Maksudnya aku dan beberapa teman mau ikut lomba paper gitu. Kalau dia mungkin besok ada fee gitu segala macam, kakak buka nggak Kak? Apa available gitu? Let's see ya, mungkin aku jawab kemudian deh. Not sure bisa ngejawab sekarang sih, karena emang karena aku sedang skripsian juga, jadi ya gitu. Oke Kak, aku tunggu. Siap, kan aku jawab kemudian. Ada yang lain teman-teman yang ingin bertanya? Kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan. Aku hitung mundur aja deh dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman yang udah join kelas pada malam hari ini, yang udah hampir jam 10. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat dan memberikan insight baru bagi teman-teman, terutama terkait brainstorming yang sempat aku sampaikan tadi. Dan oke, next session atau besok itu adalah sesi konsultasi. Harapannya sih teman-teman ini sih punya banyak pertanyaan gitu terkait apapun deh gitu. OOT juga boleh kayak gitu. Jadi bisa apa sih kayak jadi besok tuh aku semacam punya list question gitu yang bisa aku jawab di sesi Q&A, sesi konsultasi gitu. Ataupun kalau semua memang nggak banyak yang bertanya, mungkin aku bisa coba untuk share beberapa
review esainya prioritas teman-teman gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan ke-5. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend semuanya. Malam Kak, makasih banyak. Ya. Aku close ya, teman-teman.